pemirsa Hidup Sehat Plus, kembali lagi bersama saya Zinka Neila. Dan pemirsa, hari ini saya tidak sendirian karena saya sudah mengajak adik sepupu saya, Thorik, di sini. Karena belakangan ini pemirsa dia sering cerita ke saya, dirinya tuh sering moodnya berubah-ubah secara cepat dan signifikan. Bahkan ketika merasa sedang down sampai tidak mau makan dan bertemu orang lain. Nah, hari ini saya ingin ajak Thorik untuk mengecekkan dirinya ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Thorik, hari ini apa yang kamu rasakan? Saya sekarang tuh lagi sering moody Kak, terus juga suka down, mungkin kayak depresi gitu Kak. Jadi mau konsul juga ke sini. Oke, Thorik, biar kita tahu lebih jelasnya langsung saja kita tanyakan ya pemirsa ke dokter spesialis kedokteran jiwa. Yuk Thorik. Nah, pemirsa, saat ini kami sudah bersama dengan Dr. Darmawan Ardi, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi, Dokter Darmawan. Pagi, Mbak. Dokter, ini aku udah ngajak adik sepupuku namanya Thorik. Nah, Thorik, boleh diceritakan ke dokter apa yang kamu rasakan belakangan ini? Iya dok, yang saya rasanya tuh saya suka kosong, hampa, terus saya suka marah sama diri saya sendiri juga. Kadang saya juga malah mau nyakitin diri sendiri saya aja dok. Thorik kan sekarang usianya 21 ya. Sejak kapan mengalami seperti itu? Lama juga sih, cuman kemungkinan bisa beberapa bulan yang lalu. Mulai kayak gitu dok, muncul-muncul kayak gitu. Saya juga bingung kenapa dok. Nah, ada ini faktor trigger penyebabnya atau pencetusnya gitu, bukan pencetus. Pencetusnya dari saya banyak kegiatan sih dok, saya juga suka stres gitu dok. Terus akhirnya karena itu nggak terlaksana dengan baik, saya suka kesel sama diri saya sendiri. Thorik, kalau kamu bilang kamu sekarang merasa hampa seperti itu, bisa kamu ceritakan kamu punya karakter? Menurut kamu tuh orang yang seperti apa karakternya? Iya dok, saya dari SMA kan juga suka mulai ikut kegiatan atau organisasi segala macam. Dan juga saya orangnya sensitif dok. Sensitifnya gimana tuh? Maksudnya sensitif itu dalam hubungan kamu dengan interaksi dengan teman-teman, seperti lebih itu. Ke ini sih dok, saya ngelakuin kegiatan, terus kalau nggak sesuai ekspektasi saya suka marah sendiri, suka impulsif gitu dok. Kalau marahnya sampai impulsif. Terus sensitifnya itu juga sensitif mudah marah gitu. Mudah marah dok. Lalu apa? Sampai bagaimana yang kamu lakukan kalau dalam keadaan marah seperti itu? Kadang juga saya menyakiti diri saya sendiri dok. Oh, kadang-kadang. Jadi kadang-kadang tuh cuma sekali atau udah beberapa kali kamu seperti itu? Udah beberapa kali tapi nggak sering dok. Berarti waktu mulai SMA itu udah ada kayak gitu? Udah ada gejalanya kayak gitu dok. Lalu sekarang makin ketemu banyak orang, makin banyak kegiatan, makin banyak problem. Iya, makin parah dok jadi. Makin parah. Tapi akhirnya belakangan ini kamu jadi down. Jadi down banget. Oh gitu. Oh, jadi kehilangan minat, kehilangan tenaga. Oke. Berarti mungkin sekarang kamu dalam keadaan depres ya. Udah mulai kehilangan minat, kehilangan tenaga, nggak bisa enjoy. Rasanya udah mau putus asa gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi kamu bilang suka menyakiti diri. Nah, ini anak-anak sekarang juga gitu tuh, suka menyakiti diri. Banyak yang kena BPD, borderline personality disorder. Nah, jadi anak-anak sekarang tuh kan lagi ngetren ya, ada yang istilahnya narcissistic personality disorder, NPD, rasanya mau menang sendiri, mau paling hebat sendiri, pokoknya semua ke diri sendiri. Nah, dia tuh satu grup sama si BPD itu, borderline personality disorder, satu grupnya lagi sama histrionic personality disorders. Nah, lalu ada lagi antisocial personality disorder, itu satu klaster namanya. Ini yang disebut dengan klaster emosional. Karena ada kepribadian yang klasternya klaster orangnya tuh suka menyendiri, yang nyentrik, menyendiri, suka curigaan. Nah, itu klaster A. Yang ini klaster B nih. Ada lagi klaster C yang lebih ke pencemas, menghindar kepribadiannya ya. Kemudian obsesif kompulsif itu klaster C karena dasarnya cemas ya. Jadi dia perfeksionis. Nah, yang BPD ini dia itu emosinya tuh nggak stabil. Nah, emosinya nggak stabil ini yang menyebabkan tadi Thorik tuh bisa sekalinya meledak, hal kecil bisa meledak ya. Nanti udah meledak dia nggak bisa kendaliin, nanti habis itu reda lagi kayak biasa lagi gitu. Jadi mungkin kalau orang awam tuh suka bilang suka moody. Iya, moody. Moody, tapi beda sama
gangguan mood. Lalu dia moodnya itu dalam sehari itu dia irritable gitu ya. Nah, terus udah gitu tindakannya impulsif, bukan hanya dia meledak tapi kadang-kadang impulsif. Jadi dia melakukan sesuatu yang nggak dipikir dulu. Nah, jadi ini kan mempengaruhi dia punya interpersonal relationship. Ya. Kalau penyebabnya sendiri itu apa ya, Dok? Nah, pada umumnya gangguan kepribadian itu penyebabnya itu ada genetik, ada pengkondisian lingkungan. Jadi genetik tuh gini, biasanya di keluarga itu ada yang sama-sama di cluster B personality-nya. Jadi personality sendiri sebetulnya bukan sebuah gangguan ya, tetapi ketika dia menjadi tidak fleksibel, tidak adaptable terhadap lingkungan sekitar, bagaimana nanggapi dia hidupnya dia, baru itu menjadi namanya gangguan. Dan juga mungkin dirinya nggak gitu merasa ya. Ini kan Torik merasa karena dia merasa depres tadi, ya makanya dia datang. Tapi sebelum dia merasa depres, dia merasa diri dia itu emang begitu sifat dia. Emang impulsif aja. Iya, impulsif aja. Wajar aja gitu. Iya, kayak wajar aja dia merasanya. Tapi orang di sekitarnya sebetulnya ngelihat nih, terganggu juga gitu. Tapi dianya awalnya nggak menyadari. Nah, itu juga salah satu ciri dari gangguan kepribadian. Lebih banyak orang sekitar yang menyadari. Coba orang narsis, mana rasa dia narsis? Iya. Kita yang di sekitarnya yang aduh buset dan ini orang nggak udah ngomong. Dok, tadi kan dokter udah sebutkan ciri-ciri yang ada di Torik. Tapi gimana sih, Dok? Pemirsa juga mungkin ingin tahu, Dok, bagaimana mengetahui ciri-ciri dari seorang yang memiliki borderline personality disorder ini? Ya, biasanya kita berpatokan pada DSM atau pada PPDGJ. Tetapi kalau misalkan kita mau lebih pastikan lagi, ini kan baru dapat gambaran umumnya ya, terutama ada depresinya. Tetapi mengenai kepribadiannya kita bisa lakukan tes kepribadian. Jadi dari tes kepribadian itu kita bisa dapetin, misalkan dia kan satu klaster tuh, apakah dia ada ya ciri histrioniknya dikit, ada ya ciri antisosialnya sedikit gitu. Karena kalau dia ada ciri antisosialnya kan kadang-kadang dia impulsif tuh, bisa aja impulsifnya melanggar aturan. Oke. Jadi makanya kita bisa lakukan juga pemeriksaan psikologis. Biasanya di tim kami ada psikiater, ada psikolog. Jadi kita kirim ke psikolognya untuk dites lebih dalam. Seperti itu. Nah, kalau untuk kita nih, Dok, orang-orang di sekelilingnya, bagaimana caranya kita menghadapi orang-orang dengan gangguan kepribadian ambang tersebut? Nah, pertama kita mesti tahu dulu nih, dia ciri-cirinya kayaknya keambang ya. Jadi kalau dia lagi tiba-tiba begitu, kita jangan terus menghantam dia lagi. Tapi kita bisa menenangkan dulu. Habis itu kita bilang kan, setelah dia sampaikan apa kendalanya, apa harapannya, kalau bisa kita bantu kan kita bantu. Jadi intinya pertama jangan kita lawan dulu langsung, tenangin dulu. Udah tenangin baru kita ajak dia melihat secara lebih imbang antara emosi dengan rasionya, maunya apa. Ya. Nah, ada baiknya sih memang diikutkan untuk pelatihan-pelatihan pengembangan diri yang pendekatannya dialektik. Jadi dialektik itu dua arah ya. Jadi banyak arah gitu loh. Bukan satu arah. Jadi kalau kita makin kita kasih orang dengan kepribadian ini, kita kasih, lu nggak boleh gitu dong, lu kalau marah jangan begitu dong, lu mestinya bisa kuasai diri, tahan diri. Dan dia bilang, coba aja kalau lu jadi gue emang bisa gitu kan. Oke, berarti bisa melalui dengan terapi dialektik tersebut. Iya, atau kalau nggak sampai dalam bentuk yang patologis, penyakit ya, paling tidak kan ada tuh latihan-latihan pengembangan diri tuh yang bisa kita berikan supaya dia lebih bisa aware dan mengendalikan. Gitu. Oke. Dok, kalau misalkan seseorang yang menderita borderline personality disorder ini dibiarkan, apa dok yang bisa terjadi? Nah itu, kalau dibiarkan sampai dia masa usianya lanjut ya, itu yang bahayanya adalah dia itu nanti akan rusak hubungan interpersonalnya. Jadi dia tuh orang-orang seperti ini nggak ada yang tahan, pasangannya juga, teman-temannya juga menjauh. Lalu dia tuh juga, dianya sendiri juga suka tiba-tiba bersikap bermusuhan. Padahal orang di sekitarnya baik-baik aja, tapi dia bermusuhan sama orang itu. Karena dia merasa, emosinya membawa dia merasa bahwa itu orang nggak benar, misalnya. Oke. Sebetulnya kita juga sering tuh ketemu orang-orang yang mungkin tante kita, ketemu nggak suka tante yang suka marah-marah, ya kan, nggak jelas. Jangan-jangan mungkin itu bisa dicek ya dok ya. Iya, sebetulnya dia BPD, cuman kan
Ya kita cuma bilang, udahlah dia emang sifatnya gitu, udah deh jangan deket-deket kalau dia lagi begitu, kan kita cuma ngomong begitu doang. Betul. Ya kan? Kalau sudah parah banget nih dok nih, apakah selain terapi juga ada obat-obatan atau seperti apa dok? Oh iya, kalau yang udah parah banget, kalau dia punya tindakan itu sudah membahayakan dirinya. Pertama dirinya dulu nih ya, dia menyakiti diri, membahayakan dirinya. Habis itu baru membahayakan lingkungan atau enggak. Nah, itu mesti dirawat inap kalau yang sampai udah membahayakan dirinya. Oke. Nah, kalau misalkan dia belum sampai situ pun, kalau dia benar-benar kita latih, dia nggak bisa ya nguasain emosinya tuh ya. Iya. Begitu hebatnya, ya kita bisa kasih obat dulu untuk menstabilkan. Menstabilkan emosinya. Supaya nggak meledak terlalu hebat, seperti itu. Jadi obat diberikan, jangan lupa latihan. Terapinya juga ya. Pelan-pelan, nanti obat kita stop. Oke, dokter. Ingin tahu dong dok, sebenarnya orang-orang yang bisa terkena borderline personality disorder ini umur berapa sih dok? Apa anak muda aja atau sebenarnya orang tua juga bisa? Nah makanya kalau namanya personality itu kan dianggap sudah terbentuk menetap itu kan setelah di atas 17 tahun tuh. Nah berarti gangguannya, disordernya bisa kita diagnosis setelah usia di atas 17 tahun. Oh baru bisa didiagnosis? Ya karena dia sudah mempunyai personality. Tapi ada beberapa pasien tuh, mereka tuh berubah. Makanya saya tanya yang tadi kan, sama Torik kan berubah nggak waktu mulai SMA itu. Jadi waktu dia mulai SMA, usia 15-16, dia udah mulai berubah tuh. Yang tadinya dia baik-baik saja, mulai muncul. Gejalanya mulai muncul. Karena disitulah mulai nyata tuh dia punya kepribadian. Sebelumnya, manusia itu kan berproses, membentuk kepribadiannya, membentuk personalitinya. Nah, jadi dia muncul setelah usia itu, kita bisa diagnosis. Sebelumnya kita udah bisa diagnosis sebagai ini kecenderungannya nanti bakalan jadi kayak gini nih, kalau kita nggak intervensi. Nah kalau nggak diobatin ya bisa terus sampai sampai masa tua. Nah ini nggak muncul di tengah-tengah. Di tengah-tengah tuh gini tuh, umur 30 baru muncul. Sebenarnya udah ada dari dulu. Iya itu nggak muncul tengah-tengah nih, dia mesti udah ada tuh ciri-cirinya dari awal kepribadiannya terbentuk. Oke, dokter boleh dong dok terakhir kepada pemirsa nih ya tips preventif agar kita bisa menghindari mengidap borderline personality disorder ini. Pemirsa mesti ngerti nih, masyarakat mesti tahu bahwa personality itu semuanya itu dia memang ada. Kita nih masing-masing punya personality, tetapi personality apa ya yang kita harus nih kalau dia personality-nya kayak begini nih, kita mesti cegah jangan sampai dia itu nanti mengalami tadi disorders, mengalami dia nggak fleksibel, nggak bisa adaptable, nggak bisa adaptasi. Nah jadi kalau kita punya pemahaman nih, oh ini personality-nya ke arah sini, langsung kita bisa kasih pelatihan-pelatihan. Jadi nggak perlu pengobatan, malah di awal tuh pelatihan-pelatihan untuk si ininya sendiri nih. Untuk kepribadiannya sendiri. Kepribadiannya sendiri nih, perkembangannya si remaja menuju dewasa. Nah, di lain pihak tipsnya adalah bukan hanya menuntut dia berubah. Dia dapat itu dari mana? Kan tadi udah saya bilang, lingkungan. Dari genetik dan lingkungan. Nah, keluarganya ini juga mesti berubah juga, membuat suatu kondisi yang kondusif supaya bisa sama-sama itu berkembang yang baik. Nah, makanya ini penting sekali. Orang tuh mesti dipersiapkan waktu membentuk keluarga, mengerti masalah psikologis, kepribadian, termasuk bagaimana mendidik anak-anak supaya bisa bertumbuh dan berkembang yang sehat. Katanya menuju Indonesia maju. Ya pemirsa, terima kasih Anda telah menyaksikan Hidup Sehat Plus bersama saya Zinka Neila, dan jangan lupa terus saksikan Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ya, saya Zinka Neila dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Indonesia, hidup sehat!